Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mewawancarai beberapa narasumber yang ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Sebelum lanjut ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Enasri Lisyana dengan NPM 101200022. Nama saya Tika Kartika Rahman dengan NPM 101200030. Nama saya Ajeng Reni Rezmayanti dengan NPM 101200034. Nama saya Mira Purnama Rizky dengan NPM 101200046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enasri Lisyana dari Prodi S1 Manajemen dari kampus STI STEMBI Bandung Business School. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari suatu perusahaan. Pak, boleh memperkenalkan diri? Boleh. Terima kasih sebelumnya. Saya sendiri punya nama Asgun, Pak Segunawan. Kebetulan saya salah satu personalia di sini di perusahaan CP Sandang Indah Lestari, produksi tekstil di bidang grey. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktu saya untuk diwawancarai pada hari ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai perusahaan tekstil ini ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak menjadi personalia di perusahaan ini? Sebenarnya perusahaan ini anak cabang ya, Neng ya. Pusatnya Sinar Domas Tekstil. Kurang lebih saya ngelola pabrik yang di sini itu karena ini non polutif. Ini baru 7 tahunan aku. Selanjutnya suatu perusahaan kan suka ada perekrutan karyawan ya Pak? Betul. Nah, bagaimana cara melakukan perekrutan karyawan pada perusahaan ini Pak? Sebenarnya ada 2 perekrutan. Yang pertama kita rekrut karyawan yang ahli di bidangnya. Misalkan mekanik, elektrik, ini harus benar-benar ahli di bidangnya. Satu itu. Yang kedua, ada juga perekrutan karyawan karena kita ini pabrik kecil, tapi kalau di daerah Pasai ini cukup lumayan juga. Karyawan kita itu sudah mencapai 200-an ya di sini. Rekrutmen yang kedua itu polanya pola pemberdayaan masyarakat setempat. Artinya kita hadir di Desa Cipaku ini, Kecamatan Pasai, itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita tidak terpaku kepada keahlian. Bahkan kita rekrutmennya juga tidak terpaku pada pendidikan. Masyarakat yang mau bekerja di sini, saya buka selebar-lebarnya, saya buka seluas-luasnya, itu untuk dilatih dulu. 1 minggu, 2 minggu, kalau memang mereka mampu, berhasil, dan bisa dididik, dilatih, ya mereka direkrut menjadi karyawan. Apakah ada tahapan-tahapannya, bagaimana cara memilih karyawan yang pantas di bidangnya? Disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan operator, kita punya mesin misalkan 100 mesin, perlu operatornya 300 atau 200, ya kita bertahap. Ada juga operator di sini untuk mesin, ada mekanik, elektrik, ya bendingar, ada juga urusan gudang dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan yang kita siapkan di sini. Selanjutnya, setelah melakukan rekrutan karyawan, tadi ada pelatihan karyawannya ya Pak sebelum direkrut. Nah, bagaimana sih cara training pada perusahaan ini? Nah, kita datangkan, kita hadirkan karyawan yang memang ahli di bidangnya dari pusat untuk melatih dulu di sini. Ya, kalau memang orang tersebut mau bekerja, biasanya mereka sungguh-sungguh untuk berlatih. Ya. Kalau memang tidak sungguh-sungguh, jangankan 1 minggu, 1 bulan pun mereka tidak bisa.
karena mereka sungguh-sungguh, ya saya kasih maksimal 2 minggu lah kita latih dulu. Dan itu cuma-cuma kita yang latih, kita kasih uang makan dulu. Kalau dia sekolahkan kan mereka harus bayar nih. Kalau di kita, kita yang kasih uang makan, kita didik, kita kasih uang makan. Ya alhamdulillah hampir 70% karyawan saya dapatkan dari warga sekitar. Jadi saya tidak pandang bulu siapapun, latar belakangnya apapun, kita latih, bisa kerjasama dengan kami, kita jadikan karyawan. Jadi kesimpulannya di sini tidak memandang dulu dari pendidikan apapun. Ya. Jadi apapun karyawannya perusahaan ini terima asalkan bersungguh-sungguh gitu ya Pak. Betul, dan masalah upahnya kita kejar tetap UMK UMR, walaupun mereka di latar pendidikannya misalkan SD, karena yang kita kejar, yang kita butuhkan di sini bukan masalah latar belakang pendidikan, tapi keahlian. Kalau mereka sudah ahli, ya alhamdulillah. Ini rata-rata kalau bicara masalah upah mungkin di wilayah Kecamatan Paseh, SIL cukup lumayan. Selanjutnya, biasanya para karyawan bisa bekerja di perusahaan ini bagaimana Pak? Apakah ada arahan dari tadi kan dari pusatnya gitu ya Pak? Apakah ada arahan-arahan lainnya untuk para karyawan lebih maksimal lagi dalam bekerja? Kita hanya punya moto waktu itu, tolong kerjasama dengan kami itu yang pertama jaga harga diri, yang kedua jaga harga diri perusahaan, yang ketiga kompak selalu. Itu moto itu yang selalu kita terapkan. Jadi lebih ke arah kekeluargaan ya. Di sini itu ada ikatan emosional antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan dengan pimpinan perusahaan juga. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari karyawan, jangankan masalah pekerjaan, masalah pribadi pun mereka suka, Pak ada begini. Ia lebih terarah ke keluargaannya. Makanya ya alhamdulillah kita terpelihara karyawan dengan perusahaan di sini cukup sinergi. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak cara mengukur kesuksesan para karyawan perusahaan ini? Kita lihat dari bahan baku yang kita datangkan, proses dan akhirnya hasil. Kita lihat dari hasil produksi. Kalau hasil produksi ini ada peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, mereka sukses. Nah, jadi kalau perusahaan ini biasanya itu dilihatnya dari akhir. Hasilnya bagaimana? Kalau hasil produksinya memuaskan, ya kita cukup puas dengan kerjasama dengan masyarakat sebagai karyawan. Hasilnya ya memuaskan lah, walaupun dalam keadaan seperti ini. Apa sih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan objektivitas pada penilaian karyawan? Biasanya karyawan saya motivasi dengan bonus produksi. Kalau produksinya ini meningkat, yang tadi kualitas maupun kuantitasnya, biasanya kita suka kasih bonus mereka. Baik, bonusnya tentunya berupa finansial ya, iya. Kita kasih finansial. Jadi suatu karyawan ada rewardnya gitu Pak? Ya betul seperti itu. Dalam melakukan pekerjaannya. Akhirnya Pak, bagaimana sih Bapak cara mengukur kesuksesan menjadi seorang personelia di perusahaan ini? Kalau sukses belum, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Basic saya sebenarnya dari komunikasi, sarjana komunikasi, tapi terjun ke dunia tekstil. Yang tadi kalau memang kita sungguh-sungguh ya apapun pekerjaannya, ya insya Allah kita bisa. Sejauh ini Bapak menjadi seorang personelia di perusahaan ini, apa ada suka dukanya gitu Pak? Kebanyakan suka, karena tidak ada jarak antara karyawan dengan pimpinan yang tadi. Kalau mau makan siang, ya kita makan siang bareng-bareng. Ya. Kalau misalkan libur, ayo kita liburan bareng-bareng. Jadi saya sengaja membuka pintu selebar-lebarnya
komunikasi antara karyawan dengan pimpinan perusahaan, dan itu tidak ada batas. Saya sendiri sebagai karyawan, mereka sebagai karyawan, kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu mempertahankan bagaimana perusahaan ini agar minimal berkembang lah, tidak maju minimal berkembang. Terakhir, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada rekan-rekan kerja yang lainnya nih di luaran sana? Apakah menjadi seorang pimpinan itu harus bagaimana, harus menerapkan kekeluargaan kah, agar pada karyawan itu pada nyaman gitu Pak? Sebenarnya yang kalau amanat saya ke rekan-rekan siapapun, ketika kita tercipta di sini sebagai manusia yang membutuhkan dari sisi sosialnya, saya selalu mengamanahkan seperti ini. Kita harus sidik, amanah, patonah, dan tablik. Itu saja. Jadi kita harus coba menjadi jujur, amanah, yang dapat dipercaya. Ya seperti itulah. Kita tidak mungkin meninggalkan pesan-pesan para ulama. Tetap ulama itu yang saya nomor satukan. Jadi apapun amanahnya saya kutip dari para ulama saja. Itu yang terbaik. Ya baik Pak. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak telah meluangkan waktu gitu dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga untuk saya bermanfaat untuk kedepannya, dan untuk Bapak juga semoga sukses di bidangnya dan perusahaannya semoga maju terus ya Pak. Semuanya terima kasih banyak. Amin. Salam untuk rekan-rekan, untuk para dosen, mudah-mudahan sukses, maju, berhasil, manfaat untuk dunia dan agama. Ya. Terima kasih Bapak. Segitu saja mungkin ya rekan-rekan dari wawancara saya bersama Pak Asgun ya, Pak Asep Gunawan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jengrini Raismayanti dengan NPM 101-20034 Prodi Manajemen kelas C3. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdi Manap. Saya bekerja di CV Rabani Hasisha. Tepatnya saya sebagai store manager dari Banker di Pati Ukur. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai sumber daya manusia di CV Rabani, khususnya di outlet di Pati Ukur. Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana tahapan saat melakukan rekrutmen karyawan di CV Rabani? Oke, kalau misalkan untuk proses pengrekrutan tahap awal di perusahaan saya di Rabani itu, khususnya di store di Pati Ukur, yang pertama kita share atau sebar luas informasi terkait lowongan atau posisi yang dibutuhkan saat itu di media sosial, atau juga bisa kalau sebelum pandemi itu di job fair. Setelah melakukan rekrutmen karyawan, apakah ada training atau pelatihan karyawan terlebih dahulu? Ya, tentunya ketika seseorang sudah dinyatakan lulus dalam proses pengrekrutan, untuk kedepannya pasti ada training atau masa pembekalan untuk karyawan tersebut. Apakah ada syarat untuk setiap posisi yang dibutuhkan? Jelas, untuk semua posisi pasti didasarkan dengan misalkan dengan background pendidikan. Kenapa? Karena jobdesk nanti kedepannya itu bakalan saling berkesinambungan. Bagaimana Bapak untuk menilai kinerja karyawan? Apakah ada format khususnya atau bagaimana? Ya, tentu untuk menilai performa seorang karyawan baik buruknya itu dilihat dari KPI-nya. Apa itu KPI? Key Performance Indicator. Jadi di KPI tersebut nanti bakalan terlihat, misalkan karyawan A itu kerjanya bagus, dilihat dari apa poin-poinnya begitu. Jadi di KPI tersebut akan dirincikan secara detail dan ada nilai-nilainya, sehingga nanti diakumulatifkan bahwa karyawan tersebut berhak untuk diperpanjang
atau misalkan untuk dievaluasi dan sejenisnya. Bapak kan seorang manajer, nah bagaimana menurut Bapak mengukur kesuksesan seorang manajer? Seorang manajer yaitu seorang leader, berarti saya ibaratkan seperti perahu. Bagaimana nakodanya bisa mengarahkan perahu tersebut bisa sampai tujuan. Artinya bagaimana karyawannya itu paham apa yang seharusnya dilakukan, paham apa yang seharusnya diinstruksikan, paham apa yang sudah jadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa saya wawancarai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Purnama Rizky dengan NPM 1012046. Perkenalkan, nama saya Tika Kartika Rahman dengan NPM 101200030. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang bekerja di sebuah perusahaan. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh saya perkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Astri Pusparani. Saya saat ini sedang bekerja di suatu perusahaan yang bernama CV Trekrindo dengan jabatan di divisi personalis. Baik, langsung saja ya Teh, saya izin bertanya, bagaimana tahapan saat melakukan rekrutmen karyawan? Tahapan untuk mencari calon karyawan, yang pertama kita menseleksi beberapa orang via Jobs ID, email, dan lamaran visi. Yang kedua, kalau misalkan sudah beberapa kali menyeleksi beberapa orang karyawan sesuai kriteria, kita akan menghubunginya via email dan via telepon. Kemudian setelah itu kita akan menjadwalkan apabila ada beberapa orang yang tidak bisa, misalkan reschedule, maka Lanjut ya Teh, pertanyaan yang kedua. Setelah melakukan rekrutmen karyawan, apakah ada training atau pelatihan terlebih dahulu? Untuk pelatihan di kita nggak ada, tapi kalau misalkan training di kita minimal 3 bulan. Kalau misalkan dalam 3 bulan mereka bisa lolos ke tahap training, misalkan langsung lanjut menjadi karyawan tetap. Oh ya, baik. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, apakah ada syarat job desk untuk setiap posisi yang dibutuhkan? Untuk posisi yang dibutuhkan ada sesuai permintaan dari divisi-divisinya. Misalkan divisi marketing butuhnya yang bisa mencari omset, misalkan. Kalau misalkan admin-admin yang lain mampu dalam Microsoft Office, misalkan kayak gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kakak untuk para karyawan agar bisa bekerja dengan maksimal di perusahaan ini? Agar bisa bekerja maksimal di perusahaan ini, kami akan memberikan beberapa bonus setiap akhir bulannya. Selanjutnya, cara apa yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja para karyawan? Biasanya kita survei misalkan ke beberapa divisi, misalkan untuk melihat bagaimana kinerja karyawan itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Pertanyaan yang keenam, menurut Teteh, bagaimana cara mengukur kesuksesan menjadi seorang HRD? Mengukur kesuksesan menjadi seorang HRD ketika melihat karyawannya betah gitu, ya kayak gitu. Terus kalau misalkan karyawan itu bertahan di posisi yang sedang dijabat, nggak keluar masuk gitu ya. Maksudnya berarti menjadi tolak ukur tersendiri ya, bahwa seorang HRD itu bisa membuat karyawannya nyaman di perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Teteh jika terjadi masalah di suatu perusahaan tersebut? Pertama-tama biasanya ya dimitingkan terlebih dahulu, dicari inti permasalahannya terlebih dahulu, kemudian dirundingkan bagaimana biar bisa ada jalan keluarnya.
supaya lebih apa ya? Ya, biar nggak bermasalah ke depannya. Biasanya permasalahan apa sih yang biasa ada di perusahaan itu? Apakah antar pribadi gitu? Biasanya teman sama rekan kerjanya sih ya. Terus kalau misalkan biasakannya kalau misalkan orang dewasa mah ngomongnya seenaknya gitu ya, saling ngerendahin, cari posisi yang lebih Pingin berkuasa gitu. lebih berkuasa kayak gitu kebanyakan sih ya. Tapi kalau misalkan diomongin lagi, dimeetingkan lagi, terus dirundingkan antara kedua belah pihak, kecari inti masalahnya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Teteh, sistem penilaian kinerja yang berorientasi pada perilaku atau sistem penilaian yang berorientasi pada hasil? Lebih baik mana gitu ya? Ya, lebih baik yang mana? Menurut saya lebih baik berorientasi pada hasil kerja, karena yang dinilai kedepannya adalah perilaku kerja, bukan perilaku attitude gitu. Tapi attitude juga perlu, iya. tapi gak semua orang di suatu tempat kerja kan berperilaku attitude dengan baik, jadi lebih ke banyak hasil kerja yang lebih baik gitu. Jadi nggak peduli orang tersebut attitude-nya gimana, yang penting orang tersebut bisa mencapai hasil gitu yang diinginkan perusahaan. Iya, biasanya kayak gitu sih. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana suka duka menjadi seorang HRD? Suka dukanya, misalkan dari sukanya dulu ya. Kalau sukanya emang udah passionnya di situ gitu ya. Jadi misalkan kalau manggil orang, tes beberapa karyawan gitu, emang passionnya di situ, jadi ya suka-suka aja gitu. Kalau misalkan dukanya itu ya, kalau misalkan disuruh cari orang nih detik ini, misalkan cari hari ini, besok harus udah dapat nih misalkan. Nah itu tuh paling susah, sedangkan kriteria yang didapat tuh ada beberapa kriteria gening yang harus dicari, tapi nggak semua orang punya gitu. Susah itu carinya. Jujur itu kayak gitu. Cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih buat Teteh sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber kami. Terima kasih kepada Teteh selaku bagian personalia di sebuah perusahaan, menambah ilmu juga kepada kami selaku mahasiswa, terutama di bidang mata kuliah manajemen sumber daya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Mohon dimaklum karena kami dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.